Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Enggar Maulani Saputri dari angkatan 2018 SGD 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kavum orbita. Jadi untuk kavum orbita sendiri, dia ini merupakan suatu ruangan yang berbentuk piramid segi empat yang terdapat sepasang kanan dan kiri orbita dan memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu ada basis orbita. Basis orbita sendiri dia ini berbentuk seperti segi empat yang merupakan pintu masuk ke dalam orbita. Karenanya disebut aditus orbita. Bagian ini dia ini menghadap ke depan dan sedikit lateral. Nah, untuk tepi atas dan tepi bawahnya masing-masing disebut margo supraorbitalis dan margo infraorbitalis. Sini margo. Lalu setelah itu ada basis orbita ini dibentuk oleh bagian tulang-tulang, yaitu ada os frontalis, lalu ada os zygomaticum dan os maxilla. Lalu terdapat sutura-sutura juga, yaitu ada frontomaxillaris, zygomaticofrontalis dan zygomaticommaxillaris. Nah, yang kedua ini ada apex orbita. Nah, untuk terdapat pada ujung pada medial visura orbita sendiri pada superior dekat dengan canalis opticus, sebelah sini. Ini dibentuk oleh foramen opticum. Di sini terdapat foramen opticum. Lalu setelah itu ada atap orbita. Untuk atap orbita sendiri seperti ini. Lalu ada atap orbita sendiri, dia ini dibentuk di sebelah depan adalah pars orbitalis os frontalis pada bagian depannya. Lalu sedangkan untuk di bagian belakangnya pada bagian atap orbita ini dibentuk ala magna osis sphenoidalis. Di antara kedua tulang ini dihubungkan oleh sutura sphenoventralis dan dinding atap ini tipis pada orang tua. Biasanya ini mengalami substansinya mirip periosteum. Nah, atap ini dibatasi oleh orbita dengan fossa cranii anterior. Seperti itu. Lalu untuk dasar dari orbita sendiri, atau lantai dari orbita sendiri, ini untuk bagian anteriornya ini anterolateral dibentuk oleh fascia orbitalis osis zygomaticum di sebelah sini. Lalu setelah itu ada bagian tengahnya, yaitu pada fascia orbitalis maxilla. Setelah itu pada bagian belakangnya ini processus orbitalis os palatina. Setelah itu untuk yang pada bagian dinding lateralnya, dia ini merupakan dinding yang paling tebal yang perluasannya kiri dan kanan ini akan dibentuk sudut hampir 90 derajat. Nah, untuk sebelah depannya dibentuk oleh processus frontalis osis zygomaticum, sedangkan di sebelah belakangnya dibentuk oleh ala magna osis sphenoidalis dan pars orbitalis osis frontalis, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk dinding medialnya, untuk dinding medial dari orbita ini sendiri, dia ini berturut-turut dibentuk oleh processus frontalis. Nah, processus frontalis maxilla, os lacrimalis, lamina orbitalis, osis ethmoidalis, dan sebagian kecil korpus dari sphenoidalis. Seperti itu. Untuk dinding ini dia ini paling tipis dan licin pada dinding medial ini, yaitu dinding ini dibatasi orbita dengan sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, dan cavum nasi, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini ada bangunan-bangunan yang pertama yaitu ada margo supraorbital. Margo supraorbital yaitu terletak di sebelah sini. Setelah itu ada foramen supraorbital kecil di bagian sini. Setelah itu ada canalis opticus sebelah sini. Setelah itu margo medialis. Lalu setelah itu ada untuk margo medialis di sebelah sini. Setelah itu ada maxilla processus frontalis ini yang bagian kuning. Setelah itu ada margo infraorbitalis di sebelah bawah sebelah sini. Untuk selanjutnya yaitu ada foramen zygomaticofascial di sini yang sebelah orange. Lalu ada os zygomaticum facial orbita.
sebelah sini, agak ke dalam. Lalu setelah itu ada os zygomaticum processus frontalis, agak keluar. Lalu ada os frontal processus zygomaticum di atas yang warna ungu. Seperti itu. Lalu untuk atap-atapnya sendiri, untuk atap bangunan-bangunannya, untuk antara atap dan dinding mediannya, di sini terdapat sutura-sutura, yaitu ada frontomaxillaris, frontolacrimalis, frontoethmoidalis, dan spenofrontalis, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang aksis orbita. Nah, untuk aksis orbita sendiri, dia ini horizontal yang menghubungkan antara pusat aditus orbita dengan foramen optikum di sebelah sini tadi. Jadi untuk bagian-bagian pada dalam orbita, dia ini ada periorbita atau fascia orbita. Nah, ialah dia ini peristonium dinding orbita yang terdapat mulai dari margo orbita, kemudian melanjut sebagai septum orbita yang melekat pada bagian atas dan tarsus. Lalu ada fascia bulbi yang disebut juga capsula tenon. Dia ini adalah fascia yang mengelilingi bulbu oculi yang memisahkan antara bola mata dari lemak orbita. Setelah itu ada corpus adiposum orbita. Nah, dia ini adalah jaringan lemak yang mengisi orbita yang ditembus oleh nervus 2 dan selubungnya, seperti itu. Jadi untuk bangunan-bangunan yang terdapat di dalam orbita, dia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada bulbus oculi, glandula lacrimalis, nervus opticus, dan otot-otot ekstremitas bola mata dan musculus levator palpebra. Lalu ada nervus 3, 4, 6 dan nervus ophthalmicus. Lalu ada ganglion ciliar, lalu ada vaskular juga. Sudah, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.